Halo saudara-saudari semua, Shalom. Hari ini adalah Kamis 28 Januari 2021. Peringatan wajib Santo Thomas Aquinas, imam dan pujangga gereja. Selamat pesta nama untuk lingkungan Santo Thomas Aquinas. Thomas lahir pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan di Aquino, Italia Selatan. Sejak kecil, Thomas itu sudah menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Pada usia 19 tahun, ia memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Dominikan. Namun keluarganya menolak dan menahan Thomas di dalam kastil selama hampir 1 tahun. Thomas melewatkan masa pencobaannya yang dialami dengan setia mengajar para saudara perempuannya dan tetap menjalin komunikasi dengan para anggota Ordo Dominikan. Ia berhasil meloloskan diri dari tawanan dan memulai karyanya sebagai seorang imam dan dosen. Thomas Aquinas adalah salah satu filsuf dan teolog terbesar Gereja Katolik. Gereja menghormati Thomas Aquinas sebagai orang kudus dan memandangnya sebagai guru teladan bagi mereka yang belajar untuk menjadi imam. Karya Santo Thomas yang terkenal adalah Summa Theologiae. Dalam perjalanannya menuju Roma, kepala Thomas terantuk batang pohon sehingga mengakibatkannya sakit parah dan ia wafat pada 7 Maret tahun 1274. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Haleluya, haleluya, sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambahkan lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kesempatan bimbingan rohani dengan salah satu frater, saya berkata kepadanya gini, frater, kalau kamu saya beri uang 10.000, lalu saya minta kamu untuk penuhi seisi kamar, kamu kira-kira mau beli apa dengan uang 10.000 itu? Frater itu mikir dan berkata, 10.000 saya beliin apa ya Romo? Beli kuota aja gak dapat, kata dia. Lalu saya berkata kepadanya demikian, frater, 10.000 itu bisa kamu belikan 1 pak lilin dan korek api. Kamu bisa memenuhi kamarmu dengan cahaya. Wah, bagus juga kan bimbingan saya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, 10.000 mungkin sebuah nilai yang kecil, namun tetap berarti jika kita mau berbagi. Firman Tuhan hari ini istimewa, mengajak kita sekalian untuk menjadi pelita, namun juga sekaligus menemukan sang terang itu. Tidak mungkin kita dapat menjadi pelita yang membawa terang
jika kita tidak menemukan sang sumber terang dalam hidup kita. Terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan, sehingga menyelamatkan diri kita dari perasaan tidak aman, segala kecemasan, bingung, dan kehilangan arah. Dan sumber terang sejati itu adalah Kristus sendiri. Yesus sendiri yang senantiasa mengaruniakan terang kepada kita. Ketika kita datang, ketika kita mengalami kasih-Nya dan merasakan terang-Nya, damai sejahtera, ketenangan batin senantiasa dianugerahkan Tuhan bagi kita. Namun selanjutnya, kita juga diutus untuk membagikan kasih itu, membagikan terang itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada sang terang sejati untuk menimba kekuatan dalam hidup yang memampukan kita pada akhirnya untuk berbagi terang. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.